carry off by force. Jadi ada kekuatan supernatural yang merampas atau mengambil dengan kekuatan, dengan paksa begitu ya, gitu. Kira-kira yang digambarkan oleh ayat ini dalam bahasa aslinya seperti itu. Jadi diangkat itu bukan terbang, tapi betul-betul ditarik begitu dengan kekuatan supernatural. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari seorang saudara yang disampaikan kepada saya. Dia bertanya, apakah pengangkatan itu betul-betul pengangkatan secara jasmani ke awan-awan itu betul-betul seperti yang kita bayangkan secara dimensi yang ketiga ini di mana kita akan diangkat, ataukah itu pengertian rohani? Nah, saudaraku, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apakah itu jasmani atau rohani, saya ingin ngajak Anda untuk melihat latar belakang, ya. Jadi sekitar tahun, kalau nggak salah tahun 90-an, saudaraku, itu ada seorang hamba Tuhan senior. Waktu itu saya masih junior, saudaraku ya. Hamba Tuhan senior dari Amerika yang bernama Reverend Bill Britton. Wah, ini memang seorang hamba Tuhan yang ahli Alkitab, saudara. Jadi kalau saya memperhatikan, pada waktu itu ya, saya memperhatikan bagaimana beliau mengajar itu hafal, saudara, ayat-ayat sana sini hafal. Nah, berbicara mengenai pengangkatan, Bapak Bill ini, Bill Britton almarhum ya, sekarang sudah bersama dengan Tuhan, ini mengajarkan sesuatu yang pada waktu itu menimbulkan kegoncangan. Dia katakan bahwa pengangkatan itu tidak secara fisik, tetapi kita diangkat ke awan-awan itu artinya kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Ya, begitu pandangan dari Om Bill ini. Saya manggilnya Om Bill waktu itu, saudara. Nah, ini menimbulkan akan kegoncangan, kemudian tuduhan disampaikan bahwa hamba Tuhan Bill Britton ini tidak percaya pengangkatan, begitu. Nah, ini perbedaan pandangan. Rupa-rupanya beliau menafsirkan diangkat ke awan-awan itu adalah masuk dimensi ilahi. Itu ya, itu pengertiannya. Tapi tidak berarti meninggalkan dunia ini. Masih di bumi. Tapi ya memang saya coba ingat-ingat apakah Om Bill ini mengajarkan tentang bahwa yang masuk ke dalam dimensi ilahi itu berubah atau tidak secara fisik. Itu juga saya coba ingat-ingat kok nggak dibahas gitu ya. Nah, itu yang akan kita coba pelajari, saudaraku. Nah, gini, kita kembali kepada firman Tuhan ya. Diangkat itu maksudnya seperti apa? Kita kembali kepada 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15, 16, dan 17. Ya, ini sudah beberapa kali saya sampaikan, tapi kali ini kita akan fokus untuk menjawab pertanyaan ini, diangkat ini secara fisik atau tidak, begitu ya. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di sini Rasul Paulus mau menegaskan bahwa yang meninggal dalam Kristus yang sudah dikuburkan,
ya sudah bertahun-tahun bahkan mungkin ratusan tahun dikuburkan, itu akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi dikatakan maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17 dijelaskan kita yang masih tinggal hidup pada waktu kedatangan Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Bersama dengan mereka itu adalah mereka yang bangkit itu diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, inilah yang ditafsirkan oleh Bapak Bill Britton itu. Awan di sini adalah awan kemuliaan Tuhan. Jadi diangkat itu naik tingkat masuk ke taraf ilahi gitu ya, dan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kemudian menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat 17 ini, ya di situ ada kata akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bertemu Tuhan di angkasa. Diangkat ini, saudaraku, ini diambil dari kata bahasa Yunani harpazo. Harpazo itu menurut Thayer definition itu carry off by force. Jadi ada kekuatan supernatural yang merampas atau mengambil dengan kekuatan, dengan paksa begitu ya, gitu. Kira-kira yang digambarkan oleh ayat ini dalam bahasa aslinya seperti itu. Jadi diangkat itu bukan terbang, tapi betul-betul ditarik begitu dengan kekuatan supernatural. Nah, saya berkali-kali juga dengan sedikit bergurau katakan, apakah itu diangkatnya dengan fisik atau tidak, itu tentunya harus terjadi perubahan tubuh terlebih dahulu bagi kita yang masih tinggal pada waktu kedatangan Tuhan. Mati dalam Tuhan bangkit, kemudian kita yang masih tinggal hidup harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, saudaraku, kalau kita ada di sebuah gedung dengan kita ada di lantai paling bawah gedungnya, padahal sekian puluh tingkat gitu. Apakah kita akan kebentur-bentur gitu ya kalau pakai tubuh jasmani ini? Tidak, saudaraku, harus diganti dengan tubuh yang ilahi, tubuh yang penuh dengan kemuliaan atau tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan terlebih dahulu. Dan itu dijelaskan, peristiwa yang sama dijelaskan di dalam 1 Korintus 15. Begini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-49. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah. Ini sekarang ini Anda melihat wajah saya, melihat tubuh saya, ini alamiah. Sebagaimana saudara yang mengikuti akan pelajaran ini, saudara juga ada di tubuh alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi harus diubah dulu, saudara, sebelum pengangkatan, ya, sebelum harpazo itu. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu daging dan darah. Kita ini kan terdiri dari darah dan daging, ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika doa Bapa kami yang kita naikkan terus-menerus itu, ya, sepanjang segala abad kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu digenapi ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang akan menegakkan kerajaan 1000 tahun. Itu darah dan daging itu nggak bisa
menerima akan kerajaan yang ditegakkan oleh Tuhan itu. Maka dari itu kita yang akan memerintah bersama Kristus, saudaraku ya, itu harus diubah dulu, ya, diubah dulu. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini kan binasa, saudaraku. Cepat lambat kan saya pasti akan selesai dengan tubuh jasmani ini, dengan darah daging ini, ya kan? Jadi untuk itu saya harus ngalami perubahan. Kalau Tuhan datang saya masih tinggal hidup. Seperti halnya mereka yang mati dalam Kristus, mereka dibangkitkan, itu mengenakan tubuh rohani atau tubuh surgawi. Jadi ada tubuh, tapi tubuh surgawi. Seperti apa? Ya seperti tubuh Tuhan Yesus yang bangkit dari maut itu, saudaraku. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, menguasai segala sesuatu di dalam Filipi. Saudara mau lihat ayatnya? Saya bukakan ya. Coba Filipi 3 ayat yang ke-20, 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan sudah jadi juru selamat kita, tapi kita masih menanti dia sebagai juru selamat. Nah, penjelasannya ada di ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini tubuh binasa, saudara. Tubuh dikatakan tubuh hina oleh Paulus. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, yaitu tubuh kebangkitan dari Tuhan Yesus. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Menaklukkan ruang, menaklukkan waktu, itu saudaraku. Kita ini kan sekarang serba terbatas ya, terbatas ruang dan waktu. Itu baru-baru 2 hal ya, ruang dan waktu, nanti ada hal-hal lain. Tapi yang paling menyukakan hati saya ulang-ulang, yaitu bahwa dengan tubuh kemuliaan itu kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Karena kita sudah mengenakan tubuh surgawi, saudaraku. Nah, terus kembali ke 1 Korintus 15. Jadi, yang binasa tidak bisa mendapat bagian yang tidak binasa, ya kan? Yang surgawi. Kemudian ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, ini jawabannya, saudara. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala terakhir ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat. Kita semua akan diubah. Sekali lagi kita yang masih tinggal hidup pada waktu kedatangan Tuhan akan diubah, saudaraku. Jadi kalau kita kaitkan 2 ayat ini ya dengan 1 Tesalonika 4 tadi, ya kita ulang lagi saudaraku supaya jelas ya. Ya. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iya, kalau ada di lantai bawah gedung, diangkat dengan tubuh yang lama ini, saya sering guyon, kepala kebentur, saudara, benjut gitu ya, atau pecah ya. Enggak, kita harus diubah dulu, saudaraku, dan kemudian kita baru diangkat harpazo, yaitu carry off by force, atau zis itu merampas dengan cepat. Ini kuasa ilahi. Tuhan mengubah kita dan mengangkat kita. Nah, kemudian yang terjadi adalah demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini penghiburan, di mana kita akan menyatu dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita, mempelai pria. Kita akan mempelai wanita, menyatu. Jadi perlambangnya itu kita ini mempelai wanita yang akan bersatu dengan mempelai pria selama-lamanya. Nah, kembali kepada pandangan Bapak Bill Bretton yang dia katakan bahwa pengangkatan ini bukan masalah naik ke atas. Atas itu mana? Kalau ini bola bumi, kalau orangnya di sini atasnya sini, kalau orangnya di sini atasnya sini, begitu ya. Ya memang betul, saudaraku. Naik ke alam sorgawi,
tidak lagi mengenakan tubuh yang alamiah ini, tapi mengenakan tubuh yang surga. Kalau itu yang diajarkan, sebetulnya sama saja, saudaraku. Bukankah nanti kita juga akan memerintah Tuhan bersama dengan Tuhan di bumi ini? Jadi perubahan tubuh menjadi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, kemudian kita diangkat menyatu dengan Tuhan, itu yang terpenting. Nah, penjabarannya atau imajinasinya seperti apa? Apakah melayang ke atas, ataukah kita tetap di bumi tapi kemudian kita menyatu dengan Tuhan karena pada waktu itu kan Tuhan datang ya. Kita menyatu begitu dengan Tuhan. Ya, itu pandangan imajinasi dari masing-masing hamba Tuhan. Tapi saya kira prinsipnya sama, yaitu sebelum kita menyatu dengan Tuhan, ya saya sebut menyatu dengan Tuhan, istilah diangkat dengan paksa itu masuk ke dalam Kristus dengan tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh yang hina-dina ini, masuk kemudian menyatu dengan Tuhan. Itu sebetulnya yang diajarkan oleh Alkitab, dan pelaksanaannya, peristiwanya terjadi seperti apa, imajinasi masing-masing kita bisa berbeda-beda, tapi pada prinsipnya adalah kesatuan antara Tuhan yang sudah bangkit dengan umat tebusannya yang bangkit atau yang diubahkan, menyatu dan kemudian menghancurkan akan pemerintahan binatang itu atau pemerintahan antikristus, dan kemudian terjadilah pemerintahan atau tegaknya pemerintahan 1000 tahun damai, indah, permai, satu pemerintahan yang sudah saya bahas panjang lebar di dalam beberapa seri yang lalu. Jadi saudaraku, mengenai misteri-misteri ini saudara bisa ikuti ya, ini ada thumbnailnya, bisa diikuti, yaitu 4 misteri yang akan terpenuhi di akhir zaman, akan tergenapi di akhir zaman. Tapi apakah itu terjadinya dalam satu waktu bersamaan atau tidak, ya itu soal tafsir lagi saudaraku ya, soal pendapat tentang Wahyu pasal 10 ayat yang ke-7 ya, itu memang bisa berbeda-beda. Demikian saudaraku jawaban atas pertanyaan seorang hamba Tuhan tentang diangkat ke awan-awan tuh awan kemuliaan atau awan secara fisik. Kalau saudara tanya, jawabnya ya fisik, tapi bukan fisik yang lama, bukan tubuh yang natural atau alamiah. Tubuhnya sudah diubah ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.